Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Hari ini kita akan memulai kembali ibadah kita. Bagaimana? Sehat semuanya? Sehat. Iya, puji Tuhan. Kita akan mulai. Ingat adik-adik, kita mempunyai yel-yel. Ya, betul Tante. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Masih ingat? Ingat. Kita akan yel-yel terlebih dahulu ya. Siap adik-adik semuanya di rumah? Siap? Yuk kumpulkan dulu tapi papa mamanya ya. Kakak adik semua kumpulkan. Ya, kalau sudah siap kita mulai. Siapa kita? Anak sekolah minggu GPT Baitani. Masih kurang bagus. Yuk ulangi lagi. Siapa kita? Anak sekolah minggu GPT Baitani. Baitani, rumah kita. Bagus. Sekarang kita siap memuji Tuhan adik-adik. Are you ready? Ready. Loyo semuanya baru bangun semuanya ya adik-adik ya. Ayo yang siap loh ya, ready buat Tuhan Yesus loh adik-adik. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Come to Christ. Go for Christ. Yuk kita nyanyikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan mulai sekarang dan selamanya. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenam di barat, pujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan mulai sekarang dan selamanya. Dan selamanya. Dan selamanya. Sekali lagi dan selamanya. Dan selamanya. Kita berdoa adik-adik. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kekuatan, kesehatan Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat suara kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu janganlah kita berbuat jahat. Awas, Tuhan melihat. Mata Tuhan
berbuat jahat. Awas, Tuhan melihat. Puji Tuhan. Hati-hati dengan perbuatan kita ya adik-adik, karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. BAIK baik. BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. BAIK baik. Taat. TAAT taat. TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. TAAT taat. TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. TAAT taat. BAIK BAIK baik. Luar biasa adik-adik ya. TAAT taat dan BAIK baik membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik, kita mau lipat tangan, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila pada saat ini Tuhan kami sudah memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka hati pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu masuk dalam hati kami dan menjadi kekuatan buat kami dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin.
Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita ya. Yuk, kita mau buka di 1 Samuel pasal 1. Di kota Rama, tinggallah satu keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Nama kepala keluarga ini adalah Bapak Elkana. Bapak Elkana mempunyai 2 istri. Yang satu bernama Ibu Hana dan yang satu bernama Ibu Penina. Ibu Hana tidak mempunyai 1 anak pun, sedang Ibu Penina mempunyai beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Setiap tahun, keluarga ini akan pergi ke Silo, yaitu rumah Tuhan, untuk mempersembahkan korban syukur atas apa yang sudah mereka terima sepanjang tahun itu. Nah, setelah mereka mempersembahkan korban syukur itu, mereka akan duduk makan bersama satu keluarga. Bapak Elkana akan membagikan banyak makanan untuk Ibu Penina dan putra-putrinya, sedangkan untuk Ibu Hana hanya mendapat 1 bagian saja. Bukan hanya itu, Ibu Penina juga selalu mengolok-olok Ibu Hana. Karena apa? Karena Ibu Hana tidak punya anak. Bahkan Ibu Penina mengatakan bahwa Ibu Hana tidak akan bisa punya anak. Ibu Hana menjadi sakit hati, menjadi sedih. Tetapi Bapak Elkana selalu menghibur Ibu Hana. Pada tahun berikutnya, mereka kembali lagi ke Silo, ke rumah Tuhan, untuk kembali mempersembahkan korban syukur itu. Saat mereka makan bersama, kembali Ibu Penina menyakiti hati Ibu Hana. Lalu Ibu Hana lari ke dalam bait Allah dan dia berdoa di sana. Dia berdoa dalam hatinya. Kira-kira apa ya yang didoakan Ibu Hana? Ayo kita baca sama-sama ya. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Sudah? Semuanya sudah ya? Oke, yuk kita baca ya. Kemudian bernasarlah ia adalah maksudnya Ibu Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Itu dilakukan Ibu Hana lama sekali. Lalu Imam Eli, yaitu pemimpin rumah ibadat itu, melihat dari awal Ibu Hana masuk tadi, dia melihat kok ibu ini mulutnya aja ya yang bergerak-gerak, bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suaranya. Lalu Imam Eli menyangka bahwa Ibu Hana itu sedang mabuk. Dan Imam Eli mendekati Ibu Hana. Ibu sedang apa? Ibu mabuk ya? Ibu Hana membuka matanya. Dia bilang sama Imam Eli, Tuanku, aku bukan perempuan seperti itu. Aku tidak pernah meminum minuman yang memabukkan. Aku ini sedang sedih. Aku ini sedang sakit hati karena aku tidak bisa punya anak. Aku sedang meminta pada Tuhan seorang anak. Lalu Imam Eli berkata, baiklah ibu, kiranya Tuhan mendengar doamu. Pulanglah, biarlah Tuhan senantiasa memberkati Ibu Hana. Lalu Ibu Hana ini keluar, dia tidak muram lagi, wajahnya bersuka cita, dan akhirnya mereka pun pulang ke Rama. Setahun kemudian, Ibu Hana mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan menepati janjinya dan dia memberi nama anak itu Samuel. Nah, dari cerita ini kita mendapat satu pelajaran ya, bahwa apa yang dilakukan Ibu Penina itu tidak boleh kita lakukan. Ibu Penina mengatakan bahwa Ibu Hana tidak akan bisa punya anak, tetapi Tuhan memberikan anak buat Ibu Hana. Sedangkan Imam Eli sudah mengira bahwa Ibu Hana sedang mabuk, tetapi Ibu Hana tidak mabuk. Ibu Hana berdoa meminta pada Tuhan. Kita tidak boleh melihat seseorang dari apa yang kita lihat. Mungkin orang itu sering melakukan kesalahan dan kita sudah mengatakan orang itu bersalah, tetapi bukan seperti itu. Ingat ya,
Apa yang dilihat manusia melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat dengan hati. Mari kita sama-sama belajar, bukan hanya kalian, tante juga belajar untuk tidak melihat seseorang dari apa yang kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita terdapat di 1 Samuel 16 ayat 7b. Ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke, coba sekali lagi ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Coba ya sekali lagi yuk sama-sama ya. Ayat ini memang agak panjang, tapi kita belajar sama-sama ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke, Tuhan berkati. Nah adik-adik, kreativitas hari ini kita menulis ayat hafalan di buku harian yang telah kita buat 3 minggu yang lalu. Apakah adik-adik sudah menulisnya seperti ini? Nah, tanggal 6, Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Kemudian tanggal 13, Matius 7 ayat 1a. Jangan kamu menghakimi. Tanggal 20, Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu, jangan pura-pura. Nah, hari ini adalah ayat hafalannya Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, selamat mengisi buku harian dengan ayat-ayat emas. Oke. Nah adik-adik, usai sudah ibadah kita hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sudah menguasai kehidupan kita sekalian. Untuk itu kita akan berdoa, kita akhiri ibadah kita hari ini. Oke adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan atas kasih setiamu dan penyertaanmu, sehingga kami hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Dan Bapa di surga, setiap apa yang kami dengar tentang kebenaran firman-Mu, tentang hati kami, Engkau Tuhan yang terus menolong kami, sehingga apa yang telah kami dengar ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di surga, Engkaulah Tuhan yang selalu menolong kami, yang selalu menyertai kami, sehingga kami mampu Tuhan melakukan dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, jangan beranjak dulu. Ingat, Abah, ayo anak Bayi Tani, baca Alkitab. Terus lakukan itu setiap hari agar kita tetap dalam naungan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.